Ya, shalom semuanya. Renungan dari Kejadian 20 ya. Kejadian 20 biasanya ini nggak banyak orang eee, apa, ingat ya. Kejadian 20 itu tentang apa. Kalau Kejadian 19 kita udah tahu Sodom dan Gomora di bumi hanguskan Tuhan, dan Kejadian 21 lahirnya Ishak ya, anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Tapi Kejadian 20 ini sebenarnya ini menarik sekali, ini sangat-sangat penting ya. Di Kejadian 20 ini kita bisa belajar tentang karakter manusia ya, sebagai benar-benar dibilang manusia itu lemah ya. Dan juga karakter Tuhan yang penuh kasih setia, penuh kasih karunia ya, panjang sabar, ya, luar biasa ya. Jadi ini sebenarnya pengulangan dari apa yang udah pernah terjadi sama sama Abraham ya. Oke, judulnya Abraham dan Abimelek ayat 1. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap di antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Ini Abraham ini tinggal di tenda, di kemah. Dia ini memang benar-benar nomaden ya. Beda dengan ponakannya Lot yang tinggal di satu tempat, satu kota, dan udah dia di sana ya. Eh, Abraham dia berbeda ya. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah ya. Kali ini sama banget. Ini deja vu ya. Waktu itu Abram ketemu Firaun, dia suruh Sarah bilang, "Ngaku ya kamu adik saya." Kali ini dia bilang ke Raja Abimelek, saudara. Ya, walaupun memang benar, ini kebenaran, tapi ini kebenaran yang bukan 100% ini total kebenaran ya, karena memang Sarah itu anak dari bapaknya Abraham, cuman beda ibu ya. Bapaknya Abraham ya punya dua istri ya. Dan kita lanjut sini ya. Oh tadi udah ya, Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah ya. Jadi kita bisa lihat nih, kalau kalau single memang biasanya diambil ya. Tapi di sini sama persis ya, Abraham mencoba dengan caranya menyelamatkan dirinya sendiri ya. Padahal dia ini udah ngelihat bagaimana Tuhan tuh menolong dia. Tuhan gak pernah meninggalkan dia ya. Dan Abraham di sini berumur udah mau 100 tahun ya, karena 99 tahun malaikat Tuhan bilang sama dia, 3 orang tamu ya yang datang, tahun dari sekarang kau akan melahirkan ya. Dan nanti di pasal 21 kelahiran Ishak. Dan Abraham tuh udah kenal, udah udah bergaul dengan Tuhan ya, udah kenal Tuhan tuh puluhan tahun. Ya mungkin 30 tahun ya, sampai ke titik sekarang ini. Dan ternyata sekalipun udah lama ya, udah puluhan tahun ya, kedewasaan rohani itu ternyata nggak ditentukan dengan berapa lamanya kita jadi orang kenal Tuhan, orang Kristen lah istilahnya. Berapa puluh tahun ke gereja itu nggak menentukan kedewasaan iman kita, ketaatan iman kita sama Tuhan. Dan apalagi kayak sekarang dia di posisi ketakutan, mencoba menyelamatkan dirinya. Ya sama waktu dengan Firaun juga, dia dalam ketakutan. Jadi saat dia dalam ketakutan, dia menggunakan cara yang lama, yang dia udah tahu cara itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi inilah Abraham ya. Sangat menarik. Ayat 3, tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Wow, langsung Tuhan tegur. Ya, adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Jadi waktu Tuhan bilang engkau harus mati, bukan cuma Abimelek aja yang mati ya. Tapi Abimelek bilang ya,
Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Jadi semua bisa dibunuh ya sama Tuhan. Ayat 5, bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku. Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Ya, kita lihat Abraham dan Sarah sekongkol ya. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Ini amazing ya. Kita lihat Abimelek ini di sini nggak dibilang dia ini raja, orang yang mengenal Tuhan ya. Dan kita tahu pasti ini orang di luar perjanjian, di luar covenant. Tapi dia jujur sama Tuhan. Dia nggak ada niat ngambil apa yang bukan miliknya ya. Karena waktu dia tanya Abram dan dia tanya Sarah, emang benar mereka ngakunya saudara. Jadi sebenarnya eh, nggak salah si Abimelek ini ya. Makanya Tuhan ngomong dalam mimpi, aku tahu kamu jujur ya, istilahnya gini, kamu tulus. Makanya Tuhan cegah dari berbuat dosa ya. Dan ini dia yang saya lihat luar biasa. Ini kasih karunia Tuhan juga buat Abimelek. Kadang kasih karunia Tuhan itu nggak serta merta cuman ngomongin dosa kita diampuni. Ya, sekalipun kita udah buat dosanya parah banget karena kita terima Tuhan Yesus, karena kasih karunia dosa kita diampuni dan kita diselamatkan. Tapi kasih karunia juga ngomongin bagaimana Tuhan mencegah kita dari melakukan dosa ya. Jadi kayak Tuhan intervensi. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Nah ini dia Tuhan bilang ya. Kalau kita lihat ada sesuatu yang menarik di mana Abimelek ini memohon sama Tuhan kalau dia tuh nggak bersalah ya. Dan amazingnya Tuhan setuju ya, makanya dia bilang aku juga ya, bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus ya. Luar biasa. Kita bisa lihat di sini ya, kadang banyak memang orang yang di luar perjanjian kayak Abimelek ini, kita ngomongin di luar gereja lah ya, mereka punya perilaku lebih baik, lebih bagus ya daripada orang-orang yang ada di gereja ya. Kadang kita juga pikir kalau orang yang gak bergereja itu udah otomatis tuh orang yang moralnya gak bagus, orang jahat ya. Tapi kalau kita lihat di sini terbalik, Abraham gak mencerminkan, kalau dibilang sekarang modernnya orang gereja ya, orang bertuhan, orang yang takut akan Tuhan, pelayan Tuhan. Justru Abimelek ya, dimana Tuhan setuju dengan permohonan dia kalau dia itu gak bersalah ya. Bahkan kalau kita lihat sini orang yang terdekat dengan Tuhan seperti Abraham pun ya bisa bersikap yang gak benar saat dalam ketakutan ya. Dan kita lihat malah Abimelek ini actionnya itu jujur, dia tulus tadi Tuhan bilang. Ayat 7, jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, kata Tuhan. Sebab dia seorang nabi. Nah ini kata nabi ini, sejak saya baca dari Kejadian 1 sampai sekarang, ini pertama kalinya ada kata nabi disebut. Dan disebut ini kepada Abraham. Yang lucunya setelah Abraham melakukan hal seperti ini, ya dia bohong, mencoba cari perlindungan untuk dirinya sendiri dengan cara dia, bukan dengan cara Tuhan. Padahal dia udah pengalaman pribadi bagaimana Tuhan tuh menyertai dia, setia, selalu menolong Abraham ya. Tapi di sini bilang dia seorang nabi ya, sekalipun Abraham posisinya sekarang ini dalam keadaan salah ya. Dan ini mengingatkan kita bagaimana kasih karunia itu ya. Kita lihat di sini ya, Tuhan panggil Abraham ternyata bukan gara-gara Abraham itu orang yang dibenarkan, dalam arti dia nggak melakukan dosa sama sekali ya. Yang membenarkan itu Tuhan, bukan tingkah lakunya Abraham, bukan performa imannya Abraham, bukan ketaatan Abraham sekalipun, bukan kesetiaan Abraham sekalipun, tapi karena kasih karunia ya.
Seperti saya yakin kita juga, kita diselamatkan karena kasih karunia. Kita jatuh bangun, mungkin sekarang setia, nanti kita nggak tahu jatuh, ya. Tapi status kita adalah anak Tuhan, yang Tuhan udah declare, Tuhan udah deklarasikan, kita udah divonis sama hakim bahwa kita ini adalah orang benar, orang yang diselamatkan, bukan karena perbuatan, karena kasih karunia, karena apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat di kayu salib. Ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 9 bilang sebab karena kasih karunia kita ini diselamatkan oleh iman, yaitu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang bermegah diri. Abraham nggak bisa bermegah diri, ya. Tapi Tuhan bilang dia Bapa bagi segala bangsa, banyak bangsa, Bapa orang beriman, Bapa orang percaya. Lanjut, ia akan berdoa untuk engkau. Ya, wow. Maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, Sarah, kepada Abraham, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Wah, luar biasa. Ini Tuhan melindungi Sarah. Ya, bukan gara-gara Abraham itu orang yang setia, orang yang taat, ya, orang yang mengandalkan Tuhan, bukan. Tapi karena Tuhan yang setia. Ya, amazing. Ya, Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa. Kok bisa gitu sampai sesetia gini sama orang yang gak setia sama dia. Ya, karena kita bisa lihat Abraham gagal melindungi Sarah. Ya, sampai Tuhan harus campur tangan langsung, ya. Karena kenapa? Sarah sekarang bagian dari perjanjian di mana lewat Sarah Ishak akan lahir. Ya, ayat 8, keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Wow, dia jujur, ini raja ini jujur. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami, dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini? Wow, ini deja vu dengan apa yang Firaun juga katakan. Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Bayangkan orang yang bukan umat Tuhan, bukan keturunan dari Abraham, bukan umat perjanjian. Kita bisa bilang ini orang kafir, ya. Malah dia menasihati orang perjanjian, Abraham. Dia menasihati nabi. Tuhan udah panggil Abraham nabi sini, ya. Amazing, ya. Kok bisa begini, ya. Pernah gak teman-teman dinasihati sama orang-orang yang gak percaya Tuhan, yang sangat anti Tuhan? Mereka ternyata kelihatannya justru lebih taat, hidupnya, perilakunya lebih seolah-olah seperti berkenan di hadapan Tuhan, baik, ya. Ini Abraham dinasihati, ya, sama Raja Abimelek. Waktu ditanya kenapa lakukan semuanya itu, dia bilang, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini, tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Ya, pola pikir Abraham udah ngaco. Dia tidak berpikir sesuai dengan firman Tuhan lagi, dan dia judge the book by its cover. Ya, salah sangka terhadap Abimelek, ya, yang ternyata terbukti Abimelek itu terlihat seperti orang yang takut akan Tuhan di sini, ya. Dan di sini kita bisa relate juga, ya. Kita bisa connect. Kadang kita punya asumsi yang gak baik tentang orang lain, apalagi orang lain itu bukan orang di dalam Tuhan, gitu, ya. Saat Tuhan sabar menantikan orang-orang seperti itu untuk nanti bertobat tepat pada waktu Tuhan, kita langsung menjudge, ya, kita langsung menghakimi, ini orang udah gak benar nih, ya. Gak ada lagi pintu, kesempatan, peluang untuk orang ini bertobat nantinya, ya. Dan terbukti, ya, ini yang dilakukan Abraham, asumsi yang tidak benar terhadap orang lain, dan dia juga membuat seolah-olah komprominya itu sesuatu yang sebenarnya nggak ada masalah.
karena dia lakukan untuk melindungi, padahal ini yang bukan Tuhan mau ya. Dia lebih percaya dengan strategi kedagingan, kemanusiaan, kekuatan sendiri daripada dia pegang janji Tuhan. Tuhan kan udah janji ya. Luar biasa Tuhan kita, sekalipun Abraham orangnya begini, dia nggak batalkan janjinya. Ayat 12, lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku ya. Ini dia lagi coba menjustifikasi ya, membuat seolah-olah apa yang dia lakukan ini nggak big deal ya. Hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ya, jadi Abraham ini memang udah punya strategi dari waktu awal dia keluar dari rumah bapaknya. Ya, makanya itu terjadi sama Firaun, sekarang terjadi sama Raja Abimelek. Ya. 14, kemudian Abimelek mengambil kambing, domba, lembu, sapi, hamba laki-laki dan perempuan. Mirip betul. Ya, Firaun juga lakukan hal yang seperti ini. Ya mungkin dia tahu Abraham ini nabi. Abraham ini orang yang punya hubungan khusus sama Tuhan karena dia punya perjanjian dengan Tuhan. Makanya dia lakukan ini. Dia lakukan bukan gara-gara Abraham ini orang baik, orang apa enggak. Dia lakukan karena mereka takut akan Tuhan yang udah ngomong sama Raja Abimelek langsung dan lewat mimpi. Lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikan kepadanya. Ini juga ya yang tadi saya bilang luar biasa. Deja vu. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal ini engkau dibenarkan. Ya, luar biasa Raja Abimelek ini ya. Malah dia membuka tangannya. Ya, dibilang negeriku ini terbuka untuk engkau. Tinggal aja di sini. Di mana aja engkau suka. Ya, amazing. Orang yang gak bertuhan, tingkah lakunya seperti orang di dalam Tuhan. Tapi orang yang di dalam Tuhan mengalami personal experience, pengalaman pribadi dengan Tuhan, malah berlaku di opposite. 17, lalu Abraham berdoa kepada Allah. Ya, ini agak kebalik ya, malah Abraham yang berdoa kepada Allah. Ya, harusnya orang yang Raja Abimelek kali yang berdoain Abraham supaya bertobat ya. Dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istrinya Abraham. Itu luar biasa. Gara-gara ketidaktaatan anak Tuhan, orang-orang yang tidak di dalam Tuhan jadi kena korban. Kiranya ini tidak terjadi sama kita tetap andalkan Tuhan. Jangan andalkan strategi kita, kekuatan kita. Kalau apapun yang kita mau lakukan, kita libatkan Tuhan. Ya, Amsal 3 ayat 5 bilang, jangan kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Ya, akulah Tuhan dalam segala laku kita. Supaya dia buat semuanya berjalan dengan baik, lurus. Tuhan akan atur apa yang harus kita omongin, apa yang harus kita lakukan. Ya. Dan luar biasa ya, kejadian 20 ini, ya kadang kita belajar bagaimana ketakutan bisa lebih dominan daripada iman kita menguasai kita ya. Dan kita cenderung melakukan hal yang sama, yang dosa yang sama terulang lagi ya. Kadang kayak Abraham tadi udah kompromi, dia merasionalisasikan bahwa apa yang dia lakukan tuh melindungi dia, harusnya nggak oke-oke aja. Ya dia pikir nggak ada takut akan Tuhan lagi di sini gitu ya. Harusnya dia tanya Tuhan ya. Kita bisa lihat di sini ya bagaimana ternyata ancaman bagi janji Tuhan itu bukan orang-orang fasik, bukan orang-orang persecution, bukan penganiayaan dari orang-orang yang nggak bertuhan, tapi
dari kelemahan ya orang atau anak-anak Tuhan itu sendiri tidak taat ya. Tapi bagaimanapun juga ya kita bisa melihat bagaimana kasih karunia terbukti lebih kuat daripada kesalahan kita, kegagalan kita, ketidaktaatan kita ya. Oke, itu aja dari Kejadian 20. Kiranya kita diberkati, tetap terus andalkan Tuhan, dan sampai ketemu di Kejadian 21. Tuhan Yesus berkati.